kita mulai soal yang pertama. Di soal yang pertama ini adalah hambatan suatu penghantar berbanding terbalik dengan, nah ingat hambatan itu adalah R, di mana R itu beda potensial per I, bahwa hambatan berbanding terbalik dengan arus listrik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Yang nomor 2, jika arus listrik sebesar 10 ampere mengalir dalam kawat yang ujung-ujungnya mempunyai beda potensial 10 volt, besar muatan yang mengalir pada kawat selama 1 menit adalah, nah jadi yang mintanya adalah muatan. Kita ingat bahwa arus itu adalah muatan per satuan waktu. Ketika muatan yang ditanya, rumusnya menjadi arus dikali waktu. Sehingga I-nya itu adalah 10, T-nya di sini adalah 1 menit, kita ubah ke second jadi 60. Jadi 10 kali 60 adalah 600 kolom. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal di nomor 3, kawat penghantar dengan luas permukaan 4 cm2 dialiri muatan listrik 120 mikrokolom dalam 1 menit. Besar rapat arus. Nah, rapat arus itu simbolnya J adalah arus per luas permukaan. Nah, I itu sendiri adalah muatan per waktu. Oke, nah Q-nya adalah 120 mikrokolom, kita ubah ke kolom, tinggal dikali 10 minus 6, dibagi waktunya 1 menit adalah 60 second, coret, sisanya 2 kali 10 minus 6 ampere. Nah, sedangkan luas permukaannya 4 cm kuadrat, kita rubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Yang ini kita masukkan ke rumusnya ini. Sehingga 2 kali 10 minus 6 per 4 kali 10 minus 4. 2 bagi 6 kan, 2 bagi 4 adalah 0,5. Min 6, min 4 naikkan ke atas jadi 10 pangkat minus 2. Jadi 5 kali 10 minus 3. Jawabannya yang D ya. Jawabannya yang D. 10 min 3 ampere per meter kuadrat. Oke. Nomor 4. Di nomor 4, suatu baja memiliki panjangnya 8 meter dan diameternya 4 mm. Jika hambatan jenis bajanya 1,256 kali 10 pangkat min 8 mikrometer, besar hambatan baja adalah, jadi hambatan bajanya, bahwa hambatan itu R sama dengan hambatan jenis dikali L dibagi A. Nah, di sini hambatan jenisnya udah ada, panjangnya udah ada, namun diameter belum ada. Ingat, diameter itu A sama dengan Pi kali R kuadrat. Jadi Pi, R itu ada setengah dari diameter menjadi 2 mm, diubah ke meter, 2 kali 10 min 3 dikuadratin. Jadi Pi kali 4 10 min 6 meter, masukkan ke rumus ini. Nah, tadi hambatan jenisnya 1,256 kali 10 min 8 dikali panjangnya ada 8 per Pi. Nah, Pi itu diganti dengan 3,14 dikali 4 kali 10 minus 6, ini habis, sisanya adalah 2. Sehingga R-nya adalah didapat jawabannya 8 kali 10 pangkat min 3,14.
ohm. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini. Oke, untuk soal nomor 4. Oke, di nomor 5, banyak elektron yang mengalir pada suatu penghantar tiap menit jika kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah 0,8. Berapakah banyak elektron? Nah, buat banyak elektron itu adalah, ingat, jumlah elektron sama dengan muatan per E, di mana Q-nya itu adalah Q itu adalah I dikali T. Nah, I-nya itu 0,8, waktunya ada tiap menit adalah 60. Ini coret, sisanya adalah 48 kolom. Nah, sehingga kita bisa menghitung menjadi 48 kali 10, 48 kolom dibagi 1,6 kali 10 min 11. Jadi jawabannya 30 kali 10 pangkat 19. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, 5 soal masih bisa ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, di nomor 6 ini udah termasuk materi tentang hukum Kirchhoff. Ingat tentang hukum Kirchhoff. Di soalnya adalah katakan gambar besar dan arah arus I4. I4 nya di sini I1 menuju A, I3 menuju A, I2 itu keluar dari A. Jadi ingat, hukum Kirchhoff itu jumlah I yang masuk sama dengan jumlah yang I yang keluar. Yang masuk kan ada I1 tambah I3, sedangkan yang keluar adalah I2. Nah, kita cek I1 kan 7 ampere, I3 kan 11 ampere. Jadi yang masuk adalah 18. Nah, syaratnya jumlah yang masuk harus sama dengan yang keluar. Nah, yang dikeluarkan kan 10 ampere, sehingga I4 juga harus yang keluar. Jadi ditambah I4. Jadi 7 tambah 11 sama dengan 10 plus I4. 18 langsung ya, dikurang 10 sama dengan I4. 18 kurang 10 adalah 8 ampere. Ya, I4 8 ampere meninggalkan titik A karena jumlah yang keluar harus sama dengan yang masuk. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7, resistor pengganti adalah, ini ada hambatan. Nah, ini merupakan rangkaiannya paralel. Ingat, kalau paralel itu adalah dengan diseperkan aja. Seper RP adalah 1/6 tambah 1/6 menjadi 2/6. Ini kan baru RP, jadi RP-nya adalah 6/2. 6 bagi 2, 3 ohm. Nah, nanti bentuknya menjadi seri semuanya. Ini yang 2 ohm, ini yang 3 ohm, ini yang 7 ohm. Ingat, kalau series tinggal ditambah. 2 tambah 3 tambah 7 adalah 12 ohm. Ini jawabannya B. Oke. Nomor 8. Nah, di nomor 8 bentuknya bervariasi dari rangkaian series paralel. Jika besar resistor pengganti rangkaian di atas adalah 15 ohm, besar resistor. Nah, besar pengganti itu adalah R totalnya. Ingat, kalau ini diparalelin, jadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah R paralel, merupakan gabungan R2, R3, R4. Ini adalah R1, sedangkan ini adalah R5. Nah, ini kan R1 nya 9, di sini adalah 5 ohm. Nah, ini kita nggak tahu nih berapa total R paralel.
Sedangkan yang mintanya besar resistor R4. R4 itu merupakan bagian dari paralel. Nah, di sini RT-nya dikasih tahu bahwa ini adalah 15 ohm. Sehingga RT itu ingat, ini kan bentuknya series, tinggal ditambahin R1 tambah R paralel ditambah R5. Nah, R totalnya itu adalah 15. R1-nya 9, R paralel kita yang dihitung, R5-nya adalah 5. 9 tambah 5 adalah 14 ditambah R paralel. Jadi ini pindahin 15 kurang 14 sama dengan R, hingga R paralel adalah 1 ohm. Nah, sekarang kita fokus ke paralelnya. Karena paralelnya itu ini adalah RP itu adalah rangkaian total paralel, sehingga 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. Nah, yang dihitung kan R4. Ini kan 1 per 1 sama dengan 1 per 2 plus 1 per 3 ditambah 1 per R4. Nah, ini kita pindahin semua. Atau kita hitung satu-satu boleh, ini 1 per 1. Ini jadinya 1 per 2, jadi 6. Bagi 2, 3 tambah 2 ditambah 1 per R4. Jadi 1 per 1 sama dengan 5. Ini kan pindahan di sini, aku pindahan di sini ya. Jadi 1 per 1 dikurang 5 per 6. Jadi ini 6 dikurang 6 bagi 1, 6. Jadi 6 dikurang 5 per 6 sama dengan 1 per R4. 1 per 6 sama dengan 1 per R4. Jadi R4-nya sama dengan 6 ohm. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini adalah soal tentang alat ukur. Nah, ini namanya alat ukur listrik, yaitu ampermeter. Di soalnya, beda potensial pada ujung-ujung hambatan 10 ohm adalah. Nah, untuk membaca alat ukur listrik ini, yaitu I-nya itu adalah, jarum yang ditunjuk ini adalah 30, dibagi dengan jarak maksimal adalah 1/50 dikali arusnya yang dipakai. Jadi adalah 0,6 ampere. Nah, di sini hambatannya ada 10 ohm, ini adalah R-nya. Yang diminta adalah beda potensial. Kita ingat bahwa hukum Ohm I sama dengan I dikali R. Jadi 0,6 dikali 10. Jadi adalah 6 volt. Jawabannya adalah di B. Oke, untuk nomor 10, besar kuat arus yang melewati hambatan 60 ohm. Jadi I-nya kita hitung dulu. I-nya itu sama seperti yang tadi di soal sebelumnya. Arus yang dibaca adalah 30 per 50 dikali arus yang dihubungkan dengan hambatannya kali I. Jadi 0,6 ampere. Nah, karena hambatan 60 ohm ini adalah series, ingat rangkaian series itu arus yang masuk, arus itu sama dengan arus yang dibaca pada, atau arus totalnya itu sama dengan I pada 60 ohm. Beda buat yang paralel. Oke, jawabannya adalah 0,6 ampere. Oke, selanjutnya di nomor 11. Nah, di nomor 11 ini sebelumnya juga pernah dibahas bentuk yang tipe yang sama. Teman-teman bisa lihat di link di atas. Oke, nah di sini perhatikan gambar dan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar tentang rangkaian ditunjuk oleh nomor. Oke, nah di sini ada hubungan rangkaian R2, R3, dan R1, yaitu rangkaian campuran. R2 dan R3 ini termasuk rangkaian paralel. Habis itu nanti kita seriin sama R1. Lalu dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, yang pertama kita sederhanakan yang ini.
Jadi pakai rumus 1/RP adalah 1/3 ditambah 1/6. Jadi kita jadikan 1/6, 6 bagi 3 adalah 2 plus 1, jadi 3/6. Ini sedangkan 1/2, ini kan baru 1/RP, jadi RP nya sama dengan 2 ohm. Nah, karena dia udah nyatu, bentuknya akan bentuk series, jadi RS itu sama dengan R total. Jadi tinggal 2 ditambah 3, tinggal tambahin adalah 5 ohm. Nah, sekarang ada beda potensial, ada sumber tegangan. Jadi hubungannya kita hitung adalah I total adalah V total atau V sumber dibagi dengan R totalnya. Jadi 12/5 ampere. Ini sekitar 1,2 mili ampere ya di sini. Harusnya ampere. Terus selanjutnya arus pada R2. Nah, kita ingat R2 dan R3 itu adalah paralel, jadi arus yang mengalir pada di sini sampai I1 ini adalah 1,2 karena dia adalah rangkaian series. Nah, pas di sini nanti dia berbeda karena terjadinya pembagian arus. Ingat hukum Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi kita untuk menghitung R2 untuk arus I2, jadi kita menggunakan perbandingan juga. Jadi perbandingannya I2 banding I3 karena dia berbanding terbalik sama dengan 1/R2 banding R3. Jadi 1/3 banding 1/6. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 3, jadinya 6 bagi 3 3 bagi 1, ini 6 bagi 3 adalah 2. Jadi perbandingannya adalah I2 banding I3 karena perbandingan sama dengan. Nah, sekarang untuk I2 adalah perbandingan 2 banding 1, jadi 2 ditambahin 2 tambah 1 adalah 3 dikali dengan arus total 12/5. 12 bagi 3 adalah 4, jadi 4/2. Nah, dikali 2, jawabannya adalah 8/5 mili ampere. Nah, ini satu benar. Nah, buat I3 di sini I3 nya itu perbandingannya 1 banding 3 dikali 12/5. Coret sisanya adalah 4/5. 4/5 benar ya, 1, 2. Nah, tegangan pada R3 adalah, nah untuk menghitung V3 adalah tinggal I3 dikali R3. I3 kan 4/5, R3 nya adalah 6. Jadi 24/5 sama dengan 5 kali 4, 20 ya, 4,8. Arus pada ini benar, arus pada R1 juga 1,2 benar karena dia adalah arusnya rangkaian series. Jadi 1, 2, 3, 4 semua benar. Oke. Nah, itu begini ya cara menghitung bagian-bagian dari arus.